Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa sallama tasliman katsiran jazilan wa ba'd. Syukur alhamdulillah di sore hari ini kita bisa bermuajah kembali, kita bisa bermajelis kembali. Semoga kita senantiasa disehatkan selalu, dilancarkan di segala urusan-urusan kita, ya, dan diberikan keberkahan dalam kehidupan kita. Allahumma amin. Ya, kita akan lanjutkan bahasan kita. Kita masuk di penghujung dari surah Al-Hijr, ya, ayat yang ke-91, ya, dan nanti masuk di awal dari An-Nahl, ya. Ya. Nah, kita masuk di 91 dari surah Al-Hijr. Ini karena pendek 91 92. Ya, silakan. Ya. 71. Ya. 71 kok 91. Oh, 71. Bukan 91. 71. Oh, betul ya, 71 ya. Ya. Ya, 71. 71 sudah. 71 minggu lalu. Sekarang 91, Pak. Sekarang 91. 91 yang benar di penghujung surat. Betul ya, 91 ya. Iya, ya benar. Bu Elvia suaranya bergema ya? Ya. Gimana ya? Ya, Mak. Bergema. Ya. Baik, Ustaz. Ya, 91. Oh ya, 91 ya, betul ya. Ya. 91 dan 92, ya silakan Pak Mazwar. 91 92. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina ja'alul Qur'ana 'idin. Orang-orang yang mereka menjadikan Al-Qur'an terbagi-bagi. Wa rabbika lanas'alannahum ajma'in. Maka demi Tuhanmu, sungguh kami akan tanyai mereka semuanya. Iya. Alladzina ja'alu, yaitu orang-orang yang menjadikan Al-Qur'an Al-Qur'an itu terpisah-pisah, terbagi-bagi. Ya, ini 91 ini menjelaskan terkait dengan 90 ya, bahwasanya Allah pernah menimpakan siksa, menimpakan adab pada orang-orang yang mereka memilah-milah, membeda-bedakan ya. Nah, jadi firman Allah tidak bisa dipilah-pilah ya, yang dia sukai dikerjakan, yang tidak dia tinggalkan. Nah, tentu tidak demikian ya. Nah, alladzina ja'alu, mereka itu yang pernah Allah azab itu adalah orang yang pernah alladzina ja'alul Qur'ana 'idin, mereka adalah orang-orang yang menjadikan Al-Qur'an 'idin terpisah-pisah. Ya, jadi ini nanti kalau penjelasan dalam tafsirnya itu adalah orang-orang Yahudi dan Nasrani ya. Ya, jadi mereka memisah-misah, mereka memilah-milah itu, dan itu juga termasuk peringatan bagi kaum muslimin ya. Kalau ada di antara kaum muslimin yang mereka memilah-milah Al-Qur'an, maka mereka nanti juga bisa termasuk yang mendapatkan adab itu ya. Jadi kaum muslimin kalau mereka beriman pada Al-Qur'an, maka mereka harus mengimani secara keseluruhan. Jadi syamil gitu ya, harus menyeluruh, tidak bisa sebagian-sebagian ya. Jadi Islam itu indah gitu ya. Tapi kalau dipisah-pisah jadi tidak indah gitu ya. Nah, coba begini ya. Orang bicara Islam tapi yang diangkat hanya terkait dengan perang gitu ya. Yang diangkat terkait poligami. Orang yang tidak suka itu kan pasti akan makin benci gitu ya. Tapi ketika mereka menyampaikan secara menyeluruh, itu indahnya akan kelihatan di sana. Ya, jadi kalau ibarat ini ibarat wanita cantik gitu ya. Ya, dia kemudian dimutilasi kepalanya di sana, kakinya ada di sana, pasti ngeri gitu ya. Ya, jadi melihatnya pasti ngeri di situ. Ya, jadi artinya Islam itu indah gitu ya. Tapi ketika dipisah-pisah begitu, dipilah-pilah begitu, itu bisa jadi mengerikan gitu ya. Ya, jadi kebaikan-kebaikannya tidak disampaikan, tapi hal-hal yang di situ ya terpotong-potong yang menjadikan harusnya dia indah, jadi tidak indah. Nah, itu mengapa Allah memberikan ancaman pada orang-orang yang seperti itu ya. Jadi ayat 91 ini nanti tidak hanya kembali pada Yahudi dan Nasrani, tapi juga kembali pada kaum muslimin yang mereka juga berperilaku seperti itu. Ya, jadi mereka melaksanakan Islam tidak menyeluruh ya. Jadi sebagian dia lakukan, sebagian dia tinggalkan. Ya, padahal sama-sama perintah di situ ya.
Fawarabbika, maka demi Tuhanmu wahai Muhammad, lanas'alannahum ajma'in, sungguh benar-benar kami akan mempertanyakan itu pada mereka semuanya. Jadi Allah akan meminta pertanggungjawaban pada mereka semuanya nanti yaumul hisab ya. Ya, jadi tidak main-main terkait itu. Dan kalau kita kembali pada ayat 90 yang Allah menjelaskan Allah pernah menimpakan azab, berarti pertanggungjawaban itu selain nanti mereka ditanya di akhirat, di dunia mereka juga bisa mendapatkan adabnya ya. Nah, karena Allah telah memberlakukan pada kaum sebelumnya pada ayat 90 terkait mereka-mereka yang memisah-misah, yang memilah-milah. Ya, kita masuk pada 93 dan 94. Ya, silakan Bu Husna 93 94. Dihidupkan dulu Bu Husna suaranya. Ya. Dah. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma kanu ya'maluna fasda bima tu'maru wa a'rid anil musyrikin. Satu lagi yang pendek itu 95 inna. Satu lagi. Ya. Artinya, maka sampaikanlah dengan terus terang segala apa yang kamu diperintahkan dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Sesungguhnya kami memelihara kamu daripada orang-orang yang memperolok-olokkan kamu. Ya. Amma kanu ya'malun, dari apa yang mereka kerjakan. Jadi 93 ini menjelaskan ayat sebelumnya 92. Jadi Allah akan bertanya pada mereka-mereka yang telah memilah-milah ya. Amma kanu ya'malun, dari apa yang mereka kerjakan. Fasta bima tu'mar, maka laksanakanlah ya. Jadi Allah memerintahkan Rasul untuk tetap melakukan itu, melaksanakan perintah Allah. Bima tu'maru, terhadap apa yang diperintahkan kepadamu. Wa'rid anil musyrikin, dan berpaling engkau dari orang-orang yang musyrik. Ya, jadi di sini kita dapati Rasul tetap menyampaikan ya. Jadi harus menyampaikan sebagaimana perintah. Nah, kalau berpaling dari orang musyrik ini bukan berarti Rasul kemudian tidak berdakwah menghindari orang-orang musyrik, tidak ya. Rasul tetap mendakwahkannya seperti perintah Allah. Adapun larangan untuk ini, perintah untuk arid anil musyrikin, berpaling dari orang-orang musyrik, ini adalah di perbuatan mereka. Artinya jangan sampai kemudian ketika Rasul itu menyampaikan dakwah pada mereka sebagaimana yang Allah perintahkan pada kata bima tu'mar, lantas kemudian terkontaminasi, jangan sampai gitu ya. Ya itu seperti kasus Rojal bin Unfuwah itu ya. Ya, jadi diperintahkan untuk bisa mendakwahi Muslim al-Kadzab tapi malah ke bawah gitu ya. Ya, jadi perintahnya dilaksanakan untuk mendakwahinya tapi ternyata dia malah bisa bergabung, itu karena auzubillah ya. Ya, jadi dia kalah argumentasi dan ternyata dia malah mengikuti musuh Allah. Ya, jadi arid al-musyrik ini bukan berarti Muslim menghindari orang musyrik, tidak ya. Jadi mereka tetap menyampaikan dakwahnya, tapi jangan sampai mereka terkontaminasi dengan orang-orang yang berbuat kemusyrikan itu. Ya, jadi tidak boleh lari dari dakwah di situ ya. Jadi tetap akan menyampaikan. Ya, tapi menghindarnya ada menghindar dalam hal itu ya. Jadi tidak terkontaminasi, tidak ikut-ikutan di situ. Ya, dan itu tentunya sudah Rasul buktikan bahwasanya Rasul tidak pernah berpartisipasi dengan apa yang mereka lakukan meskipun mereka menawarkan ya. Jadi mereka ini kan seakan-akan memberikan opsi untuk bisa menjaga keadilan di antara semuanya. Rasul disuruh menyembah Tuhan mereka, lantas mereka akan menyembah Allah gitu ya, bergoda ganti. Nah itu termasuk rayuan-rayuan yang terjadi gitu ya. Nah itu yang tentunya akan Rasul hindari. Ya, jadi Rasul tidak berhenti untuk mendakwakan pada mereka. Yang Rasul hindari adalah jikalau mereka sudah menawarkan terkait dengan tauhid, itu tidak mungkin terjadi pada seorang Muslim yang beriman. Ya. Ya, jadi itu bisa terjadi, tawaran-tawaran itu dilakukan ya. Ya. Jadi makanya apapun yang kita sampaikan dengan perintah Rasul balighu anni walau ayat, sampaikan dariku meskipun hanya satu ayat, kita juga tetap akan waspada gitu ya. Jangan sampai kemudian kita mengajak lantas kemudian ada hal-hal yang kita itu diajak untuk bisa mengikuti apa yang tidak boleh dilakukan dalam ajaran agama kita gitu ya. Tadi termasuk partisipasi dalam beragama.
berpartisipasi dalam ibadah di situ. Ya. Inna kafainakal mustahzi'in, sesungguhnya kami menyelamatkanmu dari orang-orang yang memperolok-olok. Ya, jadi kalau Rasul diolok-olok oleh mereka, ini kan berarti menunjukkan Rasul berpalingnya bukan menjauh gitu ya. Ya, makanya masih terjadi olok-olokan di situ. Tapi Allah berjanji akan menyelamatkan Rasul dari olok-olokan mereka. Ya. Nah, kita masuk berikutnya di ayat 96 dan 97, Bu Siti Ainun, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allazina yaj'aluna ma'allahi innahan akhadra fasaufa ya'lamun. Fasaufa ya'lamun. Orang-orang yang mereka jadikan bersama Allah Tuhan yang lain kelak akan mengetahui. Satu lagi, walaqad na'lamu annaka yadiku sotruka bima yakulun. Dan sungguh kami mengetahui bahwa kamu sempit dadamu disebabkan apa yang mereka ucapkan. Ya. Alladzina yaj'aluna ma'allah ilahan akhar. Jadi orang-orang yang mustahziin, yang memperolok-olok itu adalah orang-orang yang menjadikan Tuhan yang lainnya selain daripada Allah. Fasawfa ya'lamun, maka kelak mereka akan mengetahui. Walaqad na'lamu annaka yadhiq, dan sesungguhnya benar-benar kami telah mengetahui atau kami selalu mengetahui bahwasanya engkau yadhiqu sadruk, ya, dadamu terasa sempit, bima yakulun, disebabkan apa yang mereka katakan. Ya, jadi itu manusiawi ya, mendapati olokan atau hinaan yang kemudian menjadikan Rasul merasa sempit dadanya. Nah, itu sesuatu yang wajar ya. Tapi kemudian Allah ingatkan bagaimanakah caranya agar hati tidak merasa sempit gitu ya ketika diperolok-olok. Ya, maka nanti kita mendapati Allah memberikan tips di ayat selanjutnya ya. Dan itu nanti bisa kita sama-sama laksanakan. Ya. Kita bisa gunakan itu ya. Jadi kalau ada orang yang memperolok-olok karena kita mendakwahkan kebaikan pada mereka, atau mungkin ada hal-hal yang lainnya yang diperolok-olok, dicaci oleh orang lain, maka di situ kita mendapati solusi Allah tawarkan ya, agar dada tidak terasa sempit ya. Jadi dada kita tetap akan terasa lapang gitu ya. Ya, nah itu pada ayat selanjutnya di ayat 98 dan 99 ya. Nah, ini benar-benar penghujung dari surah Al-Hijr. Ya, silakan Bu Tuti ayat 98 dan 99. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fasabbih bihamdi rabbik. Fasabbih, dan bertasbihlah kamu bihamdi rabbik, dengan memuji Tuhanmu. Wa kum minas sajidin, dan jadilah kamu termasuk asajidin, orang-orang yang bersujud. Wadud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, dan sembahlah Tuhanmu sehingga datang kepadamu keyakinan. Ya. Fasabbih, maka bertasbihlah engkau. Jadi Allah perintahkan untuk bertasbih ya. Subhanallah, memuji Allah. Ya, jadi seorang ketika diperolok-olok sehingga terasa sakit hatinya. Nah, ini bahasa sakit hati ya, yadhiqu sadruk ya, hatinya terasa sempit ya. Nah, jadi agar hilang rasa itu maka diperintahkan Allah untuk bertasbih ya. Bihamdi rabbika, dengan memuji Tuhanmu. Wa kum minas sajidin, dan jadilah engkau bersama orang-orang yang sujud. Artinya diperintahkan juga untuk sholat itu ya. Ya, jadi banyak membaca tasbih, dan kita ingat membaca tasbih di sini tidak sekedar bacaan, tapi juga seorang berupaya untuk melepaskan segala macam kesyirikan ya. Ya, jadi dia yakin bahwasanya kebaikan itu dari Allah gitu ya. Nah, ketika dia menyampaikannya, pasti Allah akan membelanya. Itulah keyakinan gitu ya.
Ya, sehingga dia tidak khawatir, dia tidak takut, dia tidak merasa sempit, dia tidak sakit hati ya, karena tadi dia tidak hanya tak bertasbih dengan ucapan lisannya, tapi dia juga meyakini dari tasbihnya itu ya, bahwasanya kebaikan itu dari Allah. Nah, ketika dia menyampaikannya, maka Allah akan membelanya. Ya, jadi bentuk keyakinan yang luar biasa ya. Nah, di sini kemudian diikuti dengan sujud, ini bahasa melaksanakan sholat ya. Jadi dalam hadis-hadis Nabi kita juga mendapati ada bahasan sholat tapi disebut dengan istilah sujud ya. Jadi seperti salah satu hadis yang menjelaskan bahwasanya ketika ada seorang sahabat ya Abu Hurairah ya, ketika minta menemani Rasul di surga, itu disuruh oleh Rasul untuk banyak bersujud gitu ya. Nah, ketika disuruh banyak bersujud ini artinya disuruh untuk banyak melaksanakan sholat sunnah. Ya, kalau wajib sudah otomatis ya. Nah, salah sunnah itu yang akan dilaksanakannya. Artinya berarti tidak hanya sekedar sujud saja ya, tapi juga akan banyak melaksanakan salat sunnah. Nah, karena itu doanya itu nanti akan semakin intens gitu ya. Akan semakin banyak dalam sholatnya itu. Nah, di sini kita dapati tipsnya tadi bertasbih dengan memuji nama Allah dan juga melaksanakan sholat gitu ya. Wa'bud rabbaka, dan sembahlah Tuhanmu hatta ya'tiyakal yakin, sampai datang kepadamu al yakin. Nah, al yakin ini adalah bisa diartikan keyakinan, atau al yakin ini adalah hari kematian seseorang, atau ini adalah hari kiamat yang terjadi ya. Jadi hari sampai datangnya sesuatu yang meyakinkan. Jadi itu kematian ini kan sesuatu yang meyakinkan kita semua ya, bahwasanya kita semuanya akan meninggal ya. Jadi sehingga kita akan tetap beribadah pada Allah sampai kita meninggal gitu ya. Nah, itu maksudnya di situ ya. Hatta ya'tiyakal yakin itu ya. Ya, atau kalau misalkan seorang mendapati tidak diartikan dengan meninggal, maka sampai hari kiamat gitu ya. Ya. Nah, itu penghujung dari surah Al-Hijr ya, yang memberikan tips pada kita semuanya terkait seorang muslim yang beriman jangan sampai punya rasa sakit hati gitu ya. Ya, maka tipsnya tadi disuruh banyak bertasbih dan melaksanakan sholat ya. Ya, dan ini nanti sangat sinkron dengan yang ada di Al-Baqarah ya, jadi terkait orang-orang yang sabar ya, bahwa seorang orang yang sabar itu mereka juga sabar dalam melaksanakan sholat atau sabar dalam menjaga sholat-sholatnya. Yang berikutnya kita masuk di surah An-Nahl ya. Tasbih itu maksudnya apa aja Ustaz? Oh ya, nah, tasbih itu kalau ucapannya berarti subhanallah ya. Tapi implementasinya adalah meninggalkan segala kesyirikan. Jadi kita makin yakin ya bahwasanya ya itu tadi ya, kita melaksanakan perintah Allah ya, dan kita yakin akan membawa dampak kebaikan yang sangat banyak buat kita. Jadi sehingga perasaan sakit hati itu hilang gitu ya. Ya. Ya, jadi Rasulullah kalau menyampaikan, ya kita bisa bayangkan ya, kalau setiap diperolok-olok lantas kemudian selalu merasakan sakit, ya itu nanti pasti akan berbahaya gitu ya. Makanya Allah memberikan tips tadi untuk banyak bertasbih sehingga perasaan itu hilang ya. Karena dakwah harus jalan terus ya. Dan Rasul tidak hanya mendapatkan istiza olok-olokan saja, tapi apa saja bisa disampaikan pada Rasulullah, termasuk penangkapan, termasuk pembunuhan, termasuk pengusiran ya, seperti yang disebut di Al-Anfal sebelumnya. Ya, kita masuk di surah baru An-Nahl ya, ini makhluk Allah yang luar biasa ya, dijadikan nama surah di Al-Qur'an lebah ya. Ya, berarti dia punya manfaat yang sangat luar biasa ya, itu lebah ini. Ya, jadi yang dikeluarkannya semuanya serba baik gitu ya. Ya, yang dikeluarkannya semua bermanfaat ya. Ya, silakan ayat pertama dari surah An-Nahl Bu Elvia. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ata amrullahi fala tasta'jilu. Pasti datang ketetapan Allah, maka janganlah kalian minta untuk disegerakan. Bergema ya? Oh ya, menggema. Ata amrullahi fala tasta'jilu. Pasti datang ketetapan Allah, maka janganlah kalian minta untuk disegerakan.
Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Maha suci dia dan maha tinggi dia dari apa yang mereka sekutukan. Bagus, Ya. sudah gambar gema lagi, bagus. Ya. Ata amrullah, ya, jadi perintah Allah telah datang. Fala tasta'jiluh, maka janganlah kamu sekali ini minta disegerakan. Jadi minta disegerakan ini minta disegerakan siksanya ya. Jadi ada orang-orang musyrik yang mereka minta agar disegerakan siksanya karena Rasul menyampaikan ya jikalau mereka ingkar selalu dan mereka berbuat kesyirikan akan ditimpakan siksa pada mereka ya, karena memang tugas Rasul kan tidak hanya tafsir berikan kabar gembira ya, tapi juga memberikan peringatan. Ya, dan mereka nantang minta disegerakan kapan itu azab itu akan datang gitu ya. Ya. Nah, ini berarti seorang tidak boleh begitu ya. Itu bentuk kesombongan yang luar biasa. Ya, nantang Allah ya. Ya, karena yang akan mendatangkan siksa adalah Allah ya, bukan Rasul. Ya. Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun, maha suci dia dan maha tinggi dari apa yang mereka sekutukan. Nah, ini ada indikasi kesyirikan ya. Jadi kalau ada orang-orang yang mereka menentang Allah ya, ada orang-orang yang mereka minta disegerakan ya, mana siksa itu? Oh, kami dari dulu begini juga nggak dapat siksa, malah lancar-lancar saja rezekinya misalkan ya. Karena kan ada orang yang mereka menggunakan kelancaran usahanya itu sebagai sebuah dalil gitu ya, seperti Korun gitu ya. Korun kan merasa bahwasanya dirinya adalah orang yang paling disayang oleh Tuhan. Buktinya segala usahanya lancar gitu ya. Jadi setiap kali dia usaha semuanya seakan-akan Allah membuka pintu-pintu untuk dirinya gitu ya. Ya, dan kita ingat di situ ada bahasa istidraj ya. Jadi Allah sengaja memang membiarkan itu dan nanti ketika terjatuh maka akan sangat sakit ya. Betapa tidak ketika dia dijatuhkan dari ketinggian ya. Ya, jadi semuanya dibukakan dulu baru kemudian nanti dibinasakan oleh Allah. Nah, di sini tentunya kita diingatkan ayat pertama di An-Nahl ini bahwasanya orang-orang yang menentang itu ada indikasi kesyirikan. Ya, karena kalimat yang Allah sebut di sini adalah tasbih ya. Kalau ada orang yang bertanya, mana siksa itu? Enggak ada tuh. Ya. Dari dulu kita begini juga tidak pernah ada adab gitu ya, misalkan itu ya. Nah, itu adalah kalimat-kalimat yang diucapkan dari orang-orang yang syirik. Orang beriman tidak mungkin akan begitu gaya bicaranya ya. Ya. Ya, jadi makanya di sini kita mendapati subhanahu tasbih ya, subhanallah. Nah, itu yang kemudian diajarkan pada kita juga. Kalau ada orang-orang yang begitu gitu ya, maka kita mesti bertasbih pada Allah subhanallah. Subhanallah gitu ya. Ya, jadi kalau dia bertanya mana ada siksa, enggak ada dari dulu gitu ya. Ya, dari dulu orang juga cerita hari kiamat sampai sekarang juga tidak terjadi misalkan ya. Nah, harus hati-hati ya. Orang tidak boleh gampang ngomong begitu. Ya, itu ada indikasi kesyirikan ya. Jadi kalau kita mendengarnya kita mesti bertasbih pada Allah. Ya, subhanallah. Jadi boleh jadi ada orang yang tiba-tiba begitu ya, tidak kita sangka-sangka. Tiba-tiba dia gampang banget ngomong begitu ya. Ya dari dulu orang juga ngomong hari kiamat sampai sekarang juga nggak terjadi. Nah, ternyata ada gampang banget ya ngomong begitu. Nah, itu mesti berhati-hati sekali, ada indikasi kesyirikan pada dirinya. Yang berikutnya kita masuk di ayat yang kedua, ya silakan Bu Anida ayat 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yunazzilul malaikata birruh. Dia menurunkan para malaikat membawa wahyu. Min amrihi dengan perintahnya, ala mayyasha kepada siapa yang dia kehendaki, min ibadihi dari antara hamba-hambanya, anziru dengan berfirman, yaitu peringatkanlah hamba-hambaku, annahu la ilaha illa, bahwa sungguh tidak ada Tuhan selain aku, illa ana fattaqun, maka bertakwalah kamu kepadaku. Ya. Yunazzilul malaikah, dialah yang menurunkan malaikat biruh dengan membawa wahyu. Ya, min amrihi di antara perintahnya atau karena perintahnya,
ala man yasha, kepada siapa saja yang dia kehendaki, min ibadihi, di antara hamba-hambanya. An andiru, berikan peringatan, annahu la ilaha illa ana fattakun, bahwasanya tiada yang berhak disembah kecuali aku, ya, illa ana, kecuali aku, fattakun, maka bertakwalah kamu sekalian padaku. Jadi ni di sini meskipun tidak ada ya-nya, tapi dia bermakna aku, ya, cirinya ada kasrah pada ni. Ya, jadi kalau kita dapati dia diakhiri dengan nun, ya-nya hilang untuk keindahan, ya. Dari ayat 1, 2, dan 3, dan seterusnya nanti, ujung-ujungnya semuanya berhenti pada huruf nun, ya. Jadi ketika dibaca akan terasa indah di situ. Berbeda ketika kita akan baca dengan fattakuni, gitu ya. Jadi maknanya sama, tapi terdengarnya berbeda. Jadi sehingga tentunya diambil yang lebih nyaman untuk didengar, ya, yaitu fattakun. Iya. Ya, ini tadi perintah untuk memberikan peringatan. Jadi Allah menurunkan malaikat untuk menyampaikan wahyu pada Rasul, ya. Dan tugasnya adalah untuk memberikan peringatan bahwasanya tiada yang berhak disembah kecuali Allah, maka mereka diperintahkan bertakwa padanya. Dan kita pun kalau membaca ayat ini tentu juga demikian, ya. Kita merasa sebagai orang-orang yang diperintahkan oleh Allah, ya. Jadi untuk bisa mengingatkan, tentunya mengingatkan dengan caranya masing-masing, ya. Kita semuanya punya cara. Kenapa kita bisa berbeda-beda dalam hal cara? Karena orang yang kita hadapi bisa berbeda, gitu ya. Dengan lingkungan yang berbeda, dengan karakter yang berbeda, itu bisa berbeda-beda dalam cara menyampaikannya. Jadi hingga Rasulullah juga ketika memberikan nasihat pada para sahabat yang mereka minta nasihatnya, seringkali kita mendapati ada isi pesan yang berbeda, ya. Nah, itu semua dikaitkan dengan yang bersangkutan, ya. Nah, berikutnya kita masuk di ayat Tanya 3. Pak Ustadz, Oh ya, silakan. kenapa ini birruhi ini jadinya dengan wahyu bukan dengan ruh Pak Ustadz? Oh ya, iya. Jadi ini roh itu bisa secara bahasa memang dia punya arti roh, ya. Nanti kalau dengan istilah Ruhul Kudus, itu istilahnya malaikat Jibril, ini artinya malaikat penyampai wahyu, ya. Jadi kalau kita kaitkan dengan kata wahyu, itu memang sangat berkaitan dengan kata roh, ya. Jadi malaikat Jibril disebut dengan Ruhul Kudus di situ, ya. Nah, Ruhul Kudus ini karena tugasnya adalah menyampaikan wahyu. Ya, jadi kalau malaikat diturunkan dengan ruh, ini berarti dengan bawa wahyu. Jadi artinya dia lebih cenderung diartikan wahyu kata ruh ini, ya. Karena malaikat diturunkan dengan membawa ruh di situ, ya. Nah, itu maksudnya wahyu. Nah, kenapa kemudian ruh ini disebut oleh Allah? Allah tidak menyebut dengan bil wahyi misalkan. Kenapa kok tidak langsung dengan bil wahyi? Ya, ini menunjukkan bahwasanya wahyu Allah itu menjadi ruh semuanya, ya. Jadi artinya kehidupan kita ini kalau tanpa Al-Quran yang diturunkan Allah melalui malaikat itu, ya ini kehidupan tanpa ruh, gitu ya. Kalau kehidupan tanpa ruh ini kan berarti seperti jasad yang tidak punya ruh di situ, ya. Kalau jasad tidak punya ruh, berarti akan dikubur, ya. Ya, nah masalahnya kalau jasad tidak punya ruh, jasad ini cenderung tidak tadi, ya, dia tidak menambah kemaksiatan, ya. Tapi kalau hidupan ini kalau tidak diatur dengan istilah ruh ini, maka dia akan rusak pasti, gitu ya. Ya, jadi ar-ruh ini dia lebih cenderung oleh para fasir diartikan dengan wahyu dengan alasan itu, ya. Terima kasih Ya. Pak Ustadz. Selanjutnya kita masuk di ayat 3. Ayat 3 ini, oh ya, bukan ayat 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khalaqas samawati wal ard bil haqq. Dia ciptakan langit dan bumi dengan benar. Ta'ala amma yusrikun. Maha tinggi dia dari apa yang mereka persekutukan. Ya, satu lagi, khalaqal insan. Khalaqal insana minut fatin faiza huwa khosim mubin. Dia telah menciptakan
manusia dari air mani, maka tiba-tiba ia menjadi pembatah yang nyata. Ya. Khalaqas samawati wal ardo, dialah yang telah menciptakan langit-langit dan bumi bil haqqi, dengan hak, dengan kebenaran ya. Ta'ala amma yusyrikun, maha tinggi Allah dari apa yang mereka sekutukan. Jadi ini menegaskan terkait dengan ayat 2 ya, fatakun ya. Jadi mereka diperintahkan untuk bertakwa pada Allah yang menciptakan langit dan bumi. Artinya ya mereka diingatkan penciptanya adalah Allah, tidak hanya menciptakan dirinya tapi juga menciptakan langit dan bumi yang dia gunakan berpijak itu ya, maka mereka mesti mengagungkan Allah ya, mereka tidak boleh menyekutukannya. Ya, jadi ini ta'ala amma yusyrikun, maha tinggi Allah dari apa yang mereka sekutukan. Khalaqal insan, dialah juga yang menciptakan al-insan, manusia, menutfah dari air mani. Fa idza huwa khasimun mubin, maka tiba-tiba dia menjadi penentang yang keras atau penentang yang nyata. Ya, jadi ada manusia yang mereka menjadi penentang-penentang yang betul kerasnya ya, padahal mereka diciptakan dari nutfah. Jadi harusnya mereka teringat akan asal kejadian mereka ya. Jadi sehingga tidak menjadi penentang yang keras. Karena kalau Allah sudah menimpakan adabnya dan ternyata itu adalah akhir kehidupannya, maka akan sangat berbahaya. Ya. Nah, berikutnya ayat yang kelima. Ya, silakan Pak Abid. Bunyi nggak Pak? Oh ya, bunyi ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal an'ama khalaqaha lakum fiha tif'un wa manafi. Dan binatang ternak Dia telah menciptakannya untuk kamu. Padanya hangat dan berbagi manfaat. Wa minha ta'kuluna wa minha ta'kulun, dan daripadanya kamu memakan. Sekalian ayat 6-nya. Walakum fiha jamalun hin, dan bagimu padanya indah ketika turihuna wa hina tasrohun, kamu membawa pulang dan ketika kamu melepaskan keluar. Ya. Wal an'am, demikian juga dengan binatang-binatang ternak. Khalaqaha lakum, kami menciptakannya untuk kamu sekalian. Fiha dif'un, di dalamnya ada dif'un, kehangatan. Nah, ini bisa diartikan dengan bulu dari ternak-ternak itu yang bisa menghangatkan badannya ya. Wa manafi'u minha, dan juga manfaat darinya. Wa minha afan. Wa manafi'u, dan juga beberapa manfaat. Wa minha ta'kulun, dan darinya juga kamu sekalian makan. Ya, jadi makan dari binatang-binatang ternak ini, dari daging-dagingnya. Walakum fiha jamal, dan bagi kamu sekalian di dalamnya ada jamal, ada keindahan. Nah, keindahan apa pada binatang-binatang ternak itu? Khina turihun, ketika kamu sekalian membawanya pulang. Ya, jadi kalau dulu orang mengembalakan domba-dombanya, ya, kemudian begitu banyak di sore hari dibawa pulang, itu memang ada tampak keindahan di sana ya. Jangankan kita bicara domba-domba yang mereka berjalan teratur ketika pulang ya. Bebek-bebek saja kita juga akan merasa indah gitu ya. Di sore hari mereka, para peternak mereka pulang membawa ternak-ternaknya ya, tampak indah di situ. Nah, itu yang Allah sebutkan kata jamal. Jadi ada keindahan di situ ya. Jadi ternak-ternak itu bisa rapih ketika di halau untuk pulang. Wahina tasrahun, dan ketika keluar di pagi hari ya, ketika diajak berangkat ya untuk mencari makannya juga akan tampak indah di sana ya, jamal ya. Ya, nah itu yang kemudian kita dapati mengapa di adzan-adzan maghrib dahulunya itu ada inspirasi begitu ya. Jadi adzan maghrib berkumandang, kemudian ada orang atau ada peternak mereka membawa pulang bebek-bebeknya yang tampak rapih begitu ya. Dan memang ada jamal di sana, dan itu menunjukkan bahwasanya mereka sedang bawa pulang ya menjelang maghrib gitu ya. Ya, bawa pulang. Ya, nah itu di antara inspirasi Al-Qur'an tentunya ya.
Ya, berbeda dengan sekarang kalau ternyata adanya kemudian ditampilkan capres yang sedang wudhu gitu ya. Ya, kalau dulunya kita mendapati ada Jamal di sini, binatang-binatang ternak yang dibawa pulang di situ, dan memang tampak Jamalnya, tampak keindahannya. Ya, jadi kalau kita bicara inspirasi dari mana ya? Inspirasi itu dari Al-Quran. Jadi artinya mereka-mereka yang pernah membuat itu punya inspirasi dari Al-Quran ya. Jadi sehingga menampilkan ada bebek-bebek yang kemudian pulang kandang gitu ya. Ya, itu tentunya terkait dengan kebiasaan sebagai masyarakat Indonesia ya. Kalau misalkan ditampilkan an'am yang lainnya juga bisa ya. Jadi domba-domba ya, kambing-kambing yang lainnya. Atau mungkin binatang-binatang yang lainnya ya, yang ketika mereka bawa turihun dan tasrahun ya. Nah, artinya di sini kita juga mendapati bahwasanya ada pesan pada ayat yang ke-6 ini, orang-orang itu mesti bertanggung jawab dengan ternaknya. Kalau sore berarti mesti dibawa pulang ya, meskipun paginya dilepas gitu ya, tapi sore dibawa pulang, dan itu tentu tetap diingatkan bahwasanya mereka punya tanggung jawab di situ ya. Ya, jangan sampai kemudian ternak-ternaknya itu makan tanaman orang gitu ya. 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 Nah, kalau saya pernah di Palembang itu saya pernah kaget ya. Karena kebiasaan peternak di Palembang ternyata beda dengan di Jawa gitu ya. Kalau di Jawa namanya ternak itu ketika sore dibawa pulang. Nah, ketika pagi dibawa keluar memang seperti itu ya. Tapi saya dapati banyak sapi-sapi yang berkeliaran di hutannya pesantren itu ya. Saya pernah bertanya itu sapi siapa itu? Oh itu sapi orang kampung. Kok nggak dibawa pulang-pulang, orangnya kemana? Oh Ustadz, orangnya itu udah dibiarin aja Ustadz itu. Ya kadang-kadang orangnya nggak pernah tahu selama berbulan-bulan itu, tahu-tahu sudah beranak pinak gitu. Jadi dilepas begitu saja ya. Nah itu kalau di hutan model begitu kan masih aman ya. Nanti kalau dia pergi ke ladang makan tanaman orang kan berbahaya gitu ya. Makanya kalau ada kasus di Sumatera Utara ada ternak-ternak yang diracun oleh pegawai pabrik dari perkebunan itu gitu ya. Nah, itu apakah karena keselnya ya binatang-binatang itu mungkin dilepas seperti di Palembang itu gitu ya. Iya. Jadi Di, orangnya nggak pernah tahu gitu di ya. Aceh juga Ya. sapi-sapinya dilepas saja tuh, Ustaz. Oh iya. Dan saya kaget waktu itu, oh begitu ya ternyata ya. Jadi ada kebiasaan yang berbeda ya. Iya. Nah, itu kalau masih di wilayah hutan-hutan yang memang diperbolehkan berarti masih aman ya. Tapi kalau sudah masuk ke tanaman masyarakat kan jadi berbahaya gitu ya. Nah, mungkin kalau zaman dulu sekali mungkin bisa gitu ya. Tapi kalau sekarang mungkin tidak bisa begitu ya. Ya, karena di dekat hutan-hutan itu juga ada tanaman-tanaman masyarakat ya. Jadi jangan sampai kemudian dirusak oleh itu. Jadi artinya di sini kita mendapati mereka yang beternak juga mereka dihimbau untuk bisa bertanggung jawab terhadap ternak-ternaknya ya. Jadi tidak melepas begitu saja ya. Jadi dipantau di situ sampai ada istilah Jamal ketika pulang dan Jamal ketika berangkat. Jadi tampak keindahannya ketika pulang dan tampak keindahannya ketika berangkat. Ya. Ustaz mau tanya, Ya, boleh? ya silakan. Ini untuk ayat yang nomor 2 nih, Ustaz. An Ya. anziru annahu la ilaha illa ana fattakun. Ya. Ini kan kalian katanya, kalian beri peringatan. Bukan ke Nabi, ini kan ke kita kan, Ustaz. Ya. Kita ini Oh iya. untuk kondisi sekarang, gimana kita mau ngajak orang untuk masuk Islam? Ini kan untuk masuk Islam, maksudnya kan la ilaha illallah. Ya. Ya. Apa kan yang bisa kita ajak ya cuman Islam, dakwah kita paling ya. Tapi kalau orang yang non Muslim kayak Kristiani yang belum la ilaha illallah atau yang lain, gimana caranya tuh Ustaz? Apa kita nggak melakukan perintah Allah ini nih? Ya. 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 Jadi begini. Ketika kita mendapati lingkungan yang bisa kita dakwah itu tidak hanya non-Muslim gitu ya. Kalau di masa Rasulullah memang prioritas adalah orang-orang musyrik ya, karena memang mengajak ya belum ada orang terlahir Muslim gitu ya. Jadi mereka semua terlahir dalam keadaan musyrik di situ ya. Artinya mereka latar belakangnya demikian ya. Jadi wajar ketika yang diajak adalah al-musyrikun, orang-orang musyrik. Ya, nah kalau kita kemudian medan dakwah kita adalah di keluarga dan di sekitarnya, nah di situ ada nilai dakwah di sana. Artinya
kita mengajak mereka untuk makin bertakwa pada Allah ya. Karena kalau ketakwaan ini, kalau kita bicara takwa ini kan bisa masuk dalam kekhususan ya. Nah, jadi lafadznya bisa lafadz umum, bisa lafadz khusus ya. Kalau kita bicara lafadz umum berarti ini bisa untuk semuanya, bisa untuk muslim dan non-muslim ya. Tapi kalau kita bicara khusus, nah ini kalau misalkan dijadikan sebagai syarat dalam khutbah Jumat, misalkan bagi khotib ya, untuk bisa menyampaikan pesan takwa di situ. Nah, kalau pesan takwa yang ada di Jumat, berarti mereka kan muslim. Kan tidak mungkin dalam Jumat ini ada non-muslim, tidak mungkin gitu ya. Jadi artinya ini kata fatakun ini maknanya sangat luas ya. Jadi meskipun kita mendapati Rasulullah Allah perintahkan untuk orang-orang kafir Quraisy di saat itu, tapi dakwah Rasul ini kan untuk seluruh umat itu ya. Jadi juga termasuk kaum muslimin yang mereka dalam keimanannya masih bermasalah ya, atau dalam keislamannya masih bermasalah. Berarti mereka juga tetap menjadi objek-objek dakwah ya. Nah, jadi bahkan tadi kalau kita bicara terkait dengan Jum'ah gitu ya, ini orang-orang yang datang tentunya orang-orang yang baik lah insya Allah ya, karena mereka datang untuk melaksanakan Jum'ah sebagai bentuk kewajiban mereka ya. Tapi ternyata kita diperintahkan, khotib diperintahkan untuk menyampaikan pesan takwa. Ya, itu artinya berarti pesan takwa itu tidak hanya diperuntukkan objek dakwahnya untuk non-muslim atau untuk al-musyrikun, tapi juga muslim juga gitu ya. Karena ternyata itu ada pada bahasa khutbah Jum'ah. Ya, seperti itu ya. Kalau kita mengkaitkan kata fatakun di ayat yang kedua ini. Ya. Jadi artinya tidak berdosa kita tidak kalau kita tidak ngajak orang non muslim Kristiani itu ke Islam ya. Oh, ini kembali pada kesempatan gitu ya. Ya, pada kesempatan ya. Jadi artinya ketika kita di situ ada orang di sekitar kita yang memang tadi kita jadikan target, dipersilahkan gitu ya. Ya, menjadi targetnya tadi ya, targetnya bisa macam-macam gitu ya. Ya, bisa muslim yang semakin baik dalam keislamannya, atau non muslim yang mereka menjadi seorang muslim yang baik gitu ya. Ya, karena dakwah ini kan juga termasuk ya, kita menjaga jangan sampai ada muslim yang lepas gitu ya. Jadi kita mengejar non muslim tapi ternyata muslim kita biarkan sampai dia lepas. Jadi itu kan juga pasti akan menyedihkan gitu ya. Ya. Nah, itu juga tentu akan jadi pertimbangan. Yang jelas niat kita baik gitu ya untuk tadi mendakwakan Islam pada siapa saja. Ya. Kalau tadi terkait dengan objeknya, oh ternyata ada objeknya yang lebih cenderung ke non muslim, ada yang pada muslim yang mereka masih yang masih belum istiqomah dalam keislamannya. Nah, itu semuanya termasuk insya Allah ya, termasuk bagian daripada objek dakwah itu. Jadi sehingga tidak dibatasi di sini kalau kita perhatikan kalimat takwa yang dikaitkan dengan ayat-ayat sebelumnya ya, terkait dengan ayat 1. Ya. Ya, ini berarti ada sebab khusus ya, tapi lafadz umumnya tentunya tetap akan bisa dijadikan sebagai alasan ya. Jadi lafadz umumnya, jadi artinya bisa siapa saja. Ya, dan ini yang paling efektif ya tentunya tadi ya kembali pada sistem yang dibuat ya oleh ulil amri ya, oleh pemerintah gitu ya. Nah, pemerintah itu kalau punya sistem bagaimanakah caranya agar orang-orang itu makin beriman, nah, itu kan luar biasa ya. Itu bagian daripada kesempatan itu. Ya, kalau ternyata tidak digunakan sebaik-baiknya ya amat berbahaya tentunya ya. Ya, jadi tadi kembali pada kewajiban dakwah tadi, tugas kita ada unsur yad kuasa di situ, ada unsur lisan, ada unsur kalau tidak mampu dengan lisan bisa dengan hati atau doa di situ ya. Ya. Ya, memang yang paling berkesempatan itu adalah yang punya yad, yang punya kuasa gitu ya. Ya, makanya ketika Rasul ya Allah jadikan sebagai keutusannya dan kemudian memperkuat kuasa itu di Madinah, maka semakin masif di situ ya. Ya, semakin masif karena memang terhindar dari gangguan orang-orang kafir Quraisy. Ya, itu insya Allah kita sampai di ayat 6 dari surah An-Nahl. Ya. Kita buka nahwunya, kita lanjutkan di oh ya, kemarin tamrin 1 ya, kita lanjutkan di tamrin 2. Ya, tamrin 2.
Nah, tamrin 2 ini ada alif dan ba ya. Kita ambil alifnya saja apa mau dua-duanya? Alif dan ba. Alifnya ada Satu aja, 6, satu aja ba-nya Pak. ada 6. Kenapa? Satu aja Pak, satu aja lah. Pak. Ya, Satu aja ya. Ya, satu dulu. Alifnya dulu ya. ya. Nah, Enam, alifnya ini enam kita juga baca kan? perintahnya. Tamrin 2 bagian alif. Kita baca perintahnya. Adkhil lam. Masukkan lamnya. Kita disuruh masukkan lam. Alal af'al mudhari'ah pada fi'il mudhari' allati fil atiyah. Nah, di sini berikut ini ya. Nah, washkul akhira kulli fi'lin dan berikan syakal pada setiap akhir dari fi'il. Ya, tugas kita memasukkan lam. Nah, kita masukkan di mana silahkan nanti disesuaikan. Nah, kemudian fi'il yang dia terpengaruh oleh lam berarti tugas kita memberikan syakalnya ya. Ya, jadi washkul akhira kulli fi'il, berikan syakal di setiap akhir fi'il. Ya, jadi kita memberikan syakal di situ sesuai dengan apa posisinya ya. Ya, kalau lam harfu jazmin berarti fi'il mudhari'nya pasti menjadi majzumnya. Ya, jadi tugas kita hanya itu, kita menulis ulang nomor 1 sampai 6 ini dan kita masukkan lam. Ya, nanti yang berubah nanti yang mana gitu ya. Ya. Dan kemudian lamnya di mana kita akan meletakkannya di situ ya. Ya, nanti kita bisa juga lihat-lihat lagi kembali pada contoh amtilah di awal. Ya, jadi posisi lam itu seperti apa posisinya? Apakah dia persis di samping atau sebelum fi'il mudhari', atau dia bisa dipisah oleh fi'il yang lainnya, atau dipisah oleh kata lain? Nah, itu nanti bisa dilihat kembali. Ya. Ini lam ini artinya belum ya Ustaz? Oh iya, lam artinya belum. Ya. Ya, jadi menulis ulang kalimat nomor 1 sampai 6. Ya, kemudian memasukkan lam dan merubah fiil yang majzum karena lam gitu ya. Jadi kita tidak mengirobkan di situ, tapi kita mengimplementasikan di situ memasukkan lam dan merubah harokat. Ya. Jadi kalau gitu, kalau lihat dari artinya, kebun itu belum berbuah. Betul, ya. Muhammad Bukan berubah ya, berbuah ya. Berbuah. Kenapa emang? Punya Bu Tuti ada tulisan berubah? Berubah. Oh, berubah. Ya. Berbuah ya. Ya. Berubah. Ya, itu apa ya, keselip hurufnya ya, ketukar Ada ya. pohon berubah nih gimana Bu? Bu Tuti. Kebunnya yang berubah, Oh. mungkin pindah posisi. Berubah Bisa jadi rumah. jadi. Jadi Bisa rumah. jadi ya, berubah ya. Iya benar, menjadi rumah Pak. Tadinya ada tanamannya tiba-tiba hilang semua tanamannya itu ya. Ya, atau tadinya berbuah tiba-tiba buahnya pada diunduh Rusak. orang gitu. Pak Ustadz, yang pertama itu bustan itu kan umumnya tidak ada harakat. Itu kita beri apa kita biarkan saja? Oh, kita beri. Iya. Ini sebetulnya kita disuruh memberikan pada mudhari yang dipengaruhi lam ya. Nah, tapi ini yang belum ada kita bisa beri ya. Nah, ini memang al-bustan belum ada sendiri. Ini harokatnya pas apa ini al-bustan? Dhammah, fathah atau kasrah kira-kira? Amirul Bustana. Kenapa nah? Karena dia maf'ulun bih. Failnya mana? Failnya? Kebun itu berbuah, itu yusmiru. Nah, berarti yang berbuah. Yang berbuah berarti? Yang berbuah al-bustani. Al-bustanu. Berarti bustan ya. Di saya langsung al-bustanu Pak. Ya, berarti bustannya berarti harusnya harokatnya apa? Dhammah kalau gitu. Dhammah, betul. Jadi al-bustan menjadi fa'il ya. Jadi ini yuthmiru ini termasuk fi'il lazim. Dia tidak punya objek. Ya, jadi ini boleh pohon berbuah. Nah, kalau di sini pakai kebun ya, kebun berbuah. Ya. Jadi itu istilah ya. Jadi sebetulnya berbuah itu pohonnya. Tapi memang orang Arab istilahnya begitu ya. Itu nanti seperti halnya ketika kita di Al-Quran mendapati mencukur rambut ya. Al-Quran kan tidak pakai mencukur syar ya, tapi pakai ini ros ya. Ya. Ya, jadi
kayak ini mengusap ya, mengusap bukan itu disebut Allah dengan mengusap kepala gitu ya, bukan mengusap rambut. Ya, nah ini juga seperti itu. Jadi meskipun yang berbuah adalah pohon-pohonnya, tapi tadi mereka punya kebiasaan menyebut kebun itu berbuah gitu ya. Ya. Nah, karena menunjukkan bahwasanya ini pohon-pohonnya banyak di kebun itu dan semuanya berbuah. Jadi sehingga menjadi istilah ya. Nah, jadi yuthmirul bustanu. Jadi al-bustan menjadi fa'il, berarti dia mesti dhammahnya. Dibalik enggak Pak Ustadz? Kayak apa? Al-bustanu, ya gitu. Lam baru mudhari. Nanti kalau kita balik al-bustanu di depan, maka nanti jadi mubtada. Oh, jadi nggak Ya. usah ya, seperti Ya, apa jadi adanya. ini tidak usah dibalik seperti apa adanya, karena ternyata jumlah-jumlah ini kalimat-kalimat nomor 1 sampai 6 ini bervariasi. Kalau di 4 sama 6 itu kan mulai isim ya, itu jumlahnya jumlah ismiyah gitu ya. Tapi 1, 2, 3 dan 5, nah itu jumlah fi'liyah. Ya, nah ini kita biarkan apa adanya. Yang jumlah ismiyah biarkan ismiyah, yang fi'liyah ya. Jadi nanti tinggal kita yang tadi meletakkan lamnya di mana. Ya. Nah, ini kalau ada contoh yang jumlah ismiyah berarti nampaknya tadi kita disuruh konsentrasi untuk menaruh lam ya, bahwasanya kita tidak hanya mengandalkan awal kalimat, tidak. Lam itu akan disesuaikan dengan letak fiil ya. Ya. Bu Tuti, perintahnya masukkan lam, kok mau ngerubah-rubah gimana, kok pinternya. Masukkan lam ke kalimat itu. Kreatif. Kan ini nggak tahu kok ya gimana yang contohnya ada yang seperti itu gitu loh. Ya. Jadi hanya memasukkan lam saja ya. Jadi perintahnya memasukkan lam dan kemudian merubah harokat terakhir dari fiil yang bersangkutan. Ya. Dari fiil ya yang bersangkutan. Ini nomor 5 saya nggak ada barisnya semua, bisa tolong? Asibahata. Sibah. Asibahata. Ya, kenapa dia pakai fathah? Karena dia jadi maf'ul bih. Jadi saya belajar renang gitu ya. Nah, renangnya jadi objek yang saya pelajari. Iya, iya. Bakara tahu ya. Yang mana? Oh ya, al-falahu yahlubu baqaratahu. Ya. Iya, betul. Baqaratahu. Jadi baqarata ini menjadi maf'ul bih ya. Dia juga mudhof ya, ada dhamir di situ. Ya, jadi tugasnya simpel ya. Kita menambahkan lam, diletakkan di tempat yang pas ya. Nanti fiil yang dipengaruhi lam harus dirubah menjadi majzum ya, sesuai dengan fungsi lam. Ya, itu seperti PR yang kemarin PR1 ya. PR1 kan kita disuruh untuk mengeluarkan yang fiil mudhari majzum saja ya. Tapi ada menyorobkan sampai lengkap nggak apa-apa. Ya. Ya, nah saya jadi tahu ya kalau ternyata nomor 3 itu adalahnya di situ ya. Ya, nah itu karena ada yang mengerjakan sempurna lengkap semua sampai semuanya itu ya diirobkan, jadi sehingga ketahuan kalau adalah di sana. Sepertinya yang menulis ini yang tulisan cakep aja ya Pak, tapi dia nggak ngerti kaidahnya ya. Ya, itu kalau ibarat ini disuruh ini membersihkan pintu, tapi seluruh rumah dibersihkan semuanya itu ya. Yang penting nggak capek gitu ya. Tulisannya sebagus. Disingkat aja capek kok. Oh. Nyari yang nggak ada, katanya ada satu yang nggak ada. Saya cari nggak ada. Nggak taunya malah salah yang nomor 1. Ya, ternyata bukunya yang beda ya. Ya, jadi ini kita bisa konfirmasi dulu sebelum PR-nya dieksekusi gitu ya. Nomor 2. Kalau nggak salah saya kemarin tuh bilang, Pak, 2 minggu yang lalu kayaknya jazm semua, enggak ada satu kata Ustaz. Jadi saya pikir ya sama dengan Bu. Betul. Karena buku saya itu nomor 3-nya itu ternyata dia fi'il amr, tidak ada la di situ. Ya. Tidak ada la. Ya. Nah, ternyata bukunya Bu Anida juga sama ya. Nomor 3-nya tidak ada la. Kalau yang lainnya adalah ya. Oke.
Saya Kalau bukan gitu ulama. dibaca dulu Pak Ustadz. Gimana Ya, ya? makanya yang Biar nomor sama. Nanti 3-nya saya yang ada deh la foto yang yang bukunya. dibetulkan Ya, ya. Yang foto. tidak ada la dan kemudian kosong juga betul gitu ya. Ya, ini saya baca ya, barangkali nanti beda dengan buku yang lain. Karena Ya. kalau tahun terbitnya beda, ternyata beda juga ya tampilannya. Betul. Ya, nomor 1 ini Yuthmirul Bustanu, betul ya? Yuthmirul Yutmiru. Bustanu sama ya. Yutmiru apa Yusmiru. Yusmiru? Yusmirul Yusmiru. Ya, Yuthmirul Bustanu. Bukan Yusmiru ya? Yuthmiru, ya. Yusmiru ya. Yusmiru. Yuthmiru Kan nanti kalau dia bilang Al-Bustanu. agak ditambahkan. Ya, sudah betul semua ya? Sama ya? Ya. Yuthmirul Bustanu. Nomor 2, Yahduru Muhammadun ma'akhihi. Yahduru Ya. Muhammadun ma'akhihi. Akhir. Yang kita Ya. Yahduru Muhammadun ma'akhihi. Ya. Sama semua ya? Sama. Ya, nomor 3, udhayyi'u waqtan fil la'ibi. Udhayyi'u waqtan fil la'ibi. Ya, sama semua ya. Udhayyi'u waqtan fil la'ibi. Oh, bukan villa B. Villa B. Kalau di tempat saya villa boleh. B. Villa B boleh, villa ibi boleh. Itu dua-duanya bisa jadi masdar ya. Laibayal abu la'ban bisa laiban boleh. Jadi boleh laiban, boleh la'ab ya. Jadi kalau yang harokannya villa B boleh atau villa ibi boleh. Nah, berikutnya nomor 4. Al-qitaru yata'akharu an mau'idihi. Al-qitaru yata'akharu an mau'idihi. Sama ya? sama. Ya. Sama. Ya. Nomor 5, ata'allamu as-sibahata. Sama ya? Ata'allamu as-sibahata. Di sini Sabahata. Apa? Tempat saya Sabahata. Oh, as-sibahata, sibahah. Jadi Ya. As-sibahah. Jadi dia masdar ya. As-sibahah. Ata'allamu as-sibahata. Mungkin itu Ya. tasdid ya Ustaz. Oh iya. Ta'alamus sibahata. Oh, jadi begini, Sibahata kalau nggak pakai A lagi. harokatnya di atas tapi di bawah tasdid tetap dibaca si. Jadikan tasdid. Ya, jadi ada buku yang ditulis harokatnya itu di bawah tasdid tapi di atas sin. Nah, itu berarti kasroh ya. Ya. Nah, itu tetap kasroh. Jadi kita dapati kalau ada tasdid yang dikasih harokat di bawah tasdid berarti dia kasroh ya. Nah, ada yang model nulisnya begitu dan boleh saja ya. Tapi kalau di atasnya, nah itu yang diganti harus diturunkan. Ya, as-sibahata. Ya, berikutnya yang ke-6, al-fallahu yahlubu baqaratahu. Al-fallahu yahlubu baqaratahu. Ya, sama ya. Baru Pak Ustadz, ba dan tanya itu kosong tadinya. Apa? Tadi ba-nya tidak ada harakat, tanya gitu. juga tidak. Sekarang udah jadi bakaran tahu. Ya. Jadi al-fallahu yahlubu baqaratahu. Ya, tadi tidak ada harakatnya. Oh ya. Ya, Bu Husna, kalau buku yang dari saya terakhir itu memang ini harakatnya banyak nggak lengkap itu. Ya, buku cetakan yang baru itu malah nggak lengkap. Enggak, disumbang terus. Apa-apanya datang sendiri. Terima kasih. Dan nanti saya scan yang itu, yang lama. Malah bagus yang lama, tapi sudah nggak dijual lagi. Ininya apa tuh publik ya, ininya sudah nggak ada, udah tutup. Al-Ma'arif kan sudah tutup itu, jadi terpaksa saya beli yang model seperti itu, yang terbaru, yang harokatnya nggak jelas itu. Tapi kan 2 biji Bu, yang satu jelas, yang tidak ada bahasa Indonesianya itu setengah jelas. Ada yang tidak berharakat, ada yang utuh. Ya. Ya, banyak penerbit yang tutup ya. Saya aja kaget ya, kalau Wali Songo ternyata tutup, saya kaget sekali ya. Iya, Wali Songo itu. Saya dulu belinya di Wali Songo Pak Ustadz. Ternyata tutup.
Saya cari Iya, ke Pak. belakang, di belakangnya ada toko-toko, nggak jual Iya. juga itu. Ya, itu kan mungkin awalnya selama pandemi itu orang tidak ada yang ke toko buku gitu ya. Ya, terus Ya. keterusan gitu ya. Pesan. Ya, Pakai online, Pak. ya pakai online. Sekarang soft file sekarang soalnya. Iya. Soft file yang banyak. Iya, betul. Jadi nggak pada beli buku lagi, nggak beli kertas. Ya, ini insya Allah jadi PR-nya tamrin 2. Ya, insya Allah semua sudah sama ya tulisannya dari nomor 1 sampai 6. Jadi perintahnya memasukkan lam. Ya, kemudian fi'il mudhari yang dipengaruhinya harus berubah harokat terakhirnya. Ya. Ya, ini insya Allah ya kita di tamrin 6 dan ayat selanjutnya nanti berarti kita masuk di ayat 7 sampai 14 dari surah An-Nahl ya. Ya, itu insya Allah ilalika fi qadim kita akan ketemu lagi di pekan depan. Kita akhiri dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah Wa rabbil alamin. subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Asyhadu an la astaghfiruka wa ilaha illa atubu ilaik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.